Saat ini aku sedang berada di Desa Ciranggon. Dan di sini aku akan mencoba menggali informasi tentang mitos yang berkembang di masyarakat, khususnya larangan memelihara domba. Yuk kita cari tahu langsung dari warga sekitar bagaimana cerita dan kepercayaan tersebut masih bertahan sampai sekarang. Desa Ciranggon ini terlihat cukup tenang dengan aktivitas warga yang berjalan seperti biasa. Meski begitu, masyarakat di sini masih menyimpan cerita dan kepercayaan yang sudah ada sejak dulu, termasuk mitos yang akan kita bahas kali ini. Dan sekarang aku sudah berada di kantor Desa Sarijaya atau Ciranggon untuk menggali informasi lebih lanjut melalui wawancara dengan pihak desa. Di Desa Ciranggon ini berkembang sebuah mitos tentang larangan memelihara kambing yang masih dipercaya oleh masyarakat sekitar hingga sekarang. Nah, sebenarnya dari mana sih asal-usul mitos ini dan bagaimana kepercayaan ini bisa bertahan? Awalnya kalau masalah cerita rakyatnya dan terkait dengan proses terjadinya Kabupaten Karawang. Nah kan waktu dulu Adipati Singaperbangsa itu kebetulan Bupati pertama Kabupaten Karawang itu diajak taruhan sama saudaranya, gimana supaya siapa yang paling cepat nanam kelapanya, yang kelapanya tumbuh yang paling cepat itu yang akan jadi Bupati Karawang, Adipati Karawang. Setelah itu kalau yang namanya taruhan gitu kan pasti ada yang curang gitu. Ternyata sanksinya itu kalau nggak numbuh pohon kelapanya itu, sanksinya itu pancung kepala nih, gitu kan, pancung kepala. Jadi pas taruhan itu dilakukan, ternyata Adipati Singaperbangsa itu pohon kelapanya nggak numbuh, itu karena kelapa yang ditanam sama Adipati Singaperbangsa itu kelapanya udah dapat ngerebus, mangkok. Kelapa matang mah bisa jadi kan, nggak jadi. Itu udah nih, ya sesuai dengan konsekuensi, kalau nggak tumbuh ya harus dipacu. Makanya waktu itu kepala Adipati Singaperbangsa itu dipacu. Terus sama anak buahnya, kepala Adipati Singaperbangsa itu dibawa lari, ya, dibawa kabur, diselamatin sama anak buahnya. Salah satunya dia berhenti istirahat dulu, ya di desa ini, di Desa Ciranggon kan. Yang ada ini kalau di Desa Ciranggon ada Sumur Awisa itu kalau nggak salah sumur tua. Iya, maksudnya sumur tua, tapi airnya nggak pernah kering. Walaupun musim kering, bukan musim hujan, di mana mau keringnya itu si airnya tuh nggak pernah surut. Ini Sarijaya masuknya karena Sarijaya termasuk juga di kena mitos itu karena dulunya Sarijaya juga Ciranggon masuknya wilayahnya. Ada pemecahan tahun 80. Jadi Desa Ciranggon itu dibagi dua, Sarijaya sama Ciranggon. Terus dibawa lari nih Neng, cerita tadi dibawa lari sama anak buahnya, salah satunya berhenti dulu di desa ini, Desa Ciranggon. Terus kepala Singaperbangsa itu dicuci lah di Sumur Awisan itu, dibersihin gitu kan. Ada kejar sama pasukan saudaranya Singaperbangsa itu, kejar, ditanya itu lagi nyuci apa gitu kan, lagi nyuci kepala kambing gitu kan. Oh ya udah, sampai dibawa ke Majalaya gitu kan, terus ke Kelari. Ya namanya kelari juga kata orang tua mah itu teh ketinggalan lari, jadi kelari cina gitu kan. Ketinggalan lari, jadi sekarang namanya kelari kalau kata orang tua lah, disambung-sambungin ya. Terus lari-lari ke tempuran. Nah namanya tempuran karena ketemu antara pendukung Singaperbangsa sama pendukung yang ngejar
yang lawannya itu tempuran, ya bertempur di situ, makanya dikasih nama desa tempuran gitu kan. Kalau makamnya Singa Perbangsa kan di Mangunjaya, berarti melatih tempuran dulu, baru ke Panggung dimakamkan di situ gitu. Kalau sekarang belum ada. Ceritanya nggak boleh mitosnya ini mah ya mitos. Jadi cerita rakyatnya kalau desa yang dilalui oleh pasukan Singa Perbangsa itu, Adipati Singa Perbangsa itu, jadi mitosnya kalau ada yang miara kambing itu malam-malam suka didatangi mau katanya nih. Jadi makanya enggak, dulu juga ada waktu Pak Lurah masih kecil ada cerita gitu, ada orang mana Rawamerta gitu kan, habis dari pasar bawa kambing, bawa beli kambing gitu, diikat di Sarijaya di Cirangon gitu, diikat hilang tuh nih. Iya, jadi mitosnya Jadi hilangnya teh tanpa jejak gitu. Jadi bukan hilang, kalau nyuri mah kan pasti ada jejaknya ya. Itu mah tambahnya ada gitu, tambahnya ada tapi kambingnya nggak ada. Kalau nggak kambingnya orangnya, ngerti nggak? Nah, kalau misalkan gini, Neng miara kambing nih, ya kambingnya selamatnya ada, Nengnya yang nggak selamat meninggal, gitu. Bukannya nggak ada, tapi meninggal, itu mitosnya. Jadi si mitos ini tuh berpengaruh nggak sih sama terhadap kehidupan warga di sini gitu? Iya, enggak. Oh enggak. Paling cuman kalau dampak secara signifikan nggak ada ya. paling secara mental lah nih ya. Secara mental jadi kalau ada yang hobi kambing kayak kalau apalagi sekarang ada kambing etawa gitu kan. Iya. Nah itu kan masih kategorinya kambing gitu. Kambing jadi nggak bisa gitu. Nggak bisa ini ya, nggak bisa memeliharanya. Jadi terbentur sama mitos itu gitu. Jadi sebaiknya mitos ini tuh sampai sekarang tuh harus tetap dijaga ya. Kalau secara wajib atau harus itu tergantung person ya. Nah, kalau orang penasaran ya, dicoba aja silahkan. Tapi untuk kita pribumi, Asli sini nggak berani deh. Ya daripada kita beresiko ataupun sesuai kata orang tua tema pamali kan pamali. Iya. Mendingan jangan gitu. ya gitu. Istilahnya walaupun gini ya, kalau kita disambungkan dengan agama, kan umur mah Allah yang ngatur Iya. iya. Tapi kita tuh makhluk ikhtiar. Berdasarkan hasil wawancara, mitos ini berawal dari kisah yang pernah melakukan taruhan dengan saudaranya sendiri untuk menentukan siapa yang akan menjadi bupati. Namun, dalam prosesnya terjadi kecurangan sehingga beliau kalah. Setelah itu, kepala beliau dibawa oleh para prajurit untuk dimakamkan dengan layak. Saat melewati desa Ciranggon, para prajurit sempat beristirahat dan membersihkan kepala tersebut di sebuah tempat yang dikenal sebagai Kobak Sumur. Ketika ditanya oleh pihak lawan, mereka menyebut bahwa yang sedang dibersihkan adalah kepala kambing. Dari sinilah kemudian muncul kepercayaan yang berkembang di masyarakat. Konon, jika ada yang melanggar larangan tersebut, akan terjadi gangguan seperti kambing yang hilang, sakit, bahkan kematian, sehingga mitos ini masih dipercayai hingga sekarang. Tempat yang dipercaya terkait dengan cerita ini adalah Kobak Sumur yang berada di desa Ciranggon hingga saat ini. Tempat tersebut masih dikenal oleh masyarakat sebagai bagian dari sejarah cerita yang berkembang. Menurut saya, mitos ini cukup menarik karena masih dipercaya di tengah kehidupan masyarakat yang sudah semakin modern. Cerita seperti ini juga menunjukkan bagaimana tradisi lisan bisa terus bertahan dari generasi ke generasi.
Jadi, kesimpulannya yaitu mitos larangan memelihara kambing di Desa Ciranggon merupakan salah satu bentuk kepercayaan yang lahir dari cerita masa lalu dan masih bertahan hingga sekarang di kalangan masyarakat. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Bye-bye.